memaafkan masa lalu, memanfaatkan masa kini, dan memantapkan masa depan. Tegar Tri Pamungkas ya. Tegar Tri Pamungkas kan? Tegar TP aja sih. Tegar TP. TP-nya apa emang? Tampan pisan. Iya, sorry. Kepo karena nama lu artinya apa sih? Tegar Tri Pamungkas. Tegarnya itu apa? Ini udah mulai. Udah. Serius? Iya. Opening gitu doang. Gak pernah opening. Gak tau opening. Iya. Tegar tuh tabah. Tegar Tabah. Tapi kalau misalkan di KBBI terakhir itu ada kaku sih. Tapi konotasi yang dipakai yang tabah kan. Iya, kepengennya gitu tuh. Ya harapan orang tua lu lah ya. Tri 3 Pamungkas terakhir. Jadi Tegar anak yang ketiga dari yang terakhir. Bentar, pengais bungsu. Iya, bungsu. Bungsu apa pengais bungsu? Bungsu. Lu punya adek nggak sih? Gak punya. Ya bungsu berarti. Iya kan bukan pengais Iya. bungsu berarti. Iya, 3 anak terakhir dari 3 bersaudara ya. Yo, imen. Pamungkasnya? Terakhir. Oh Pamungkas itu terakhir. Iya. Berarti band Pamungkas itu band terakhir ya? Mungkin. Menutup. Kalau Tapi ada lagi ini berarti Dajjal. Hmm. Oke, Tegar Tri Pamungkas. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Cirebon. UMC. Sekarang semester berapa, Gar? Semester berapa sih ya? 1 kan? Serius? Ya masih muda-muda gini kok. Semester akhir. Semester akhir. Mm-mm. Oh udah nyusun skripsi ya berarti ya? Belum sih sebetulnya mah. Cuman kepengen. Baru mau mulai. Baru mau. Berat Yang ya penting awalnya? niat dulu. Niat aja dulu terus ya. Oke. Prodinya apa kan? Ilmu pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Sosial. bro. Sosial dan politik apa sosial dan ilmu pemerintahan? Ilmu sosial dan politik. Oh politik P-nya tuh bukan pemerintah. Oh berarti outputnya jadi apa itu tuh? Kita orang desa tuh. Gelap Perangkat banget sih desa. itu jokesnya gelap banget. Kayak Indonesia anjing. Kenapa sih? Emang kenapa? Ada apa? Ya nggak ada apa-apa sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan ngeliat prospek ke depan segala macam tentang IP khususnya, banyak sih ya. Ibaratnya kita nggak punya spesifik ya. Spesifik kalau misalkan linear mah mungkin jadi anggota DPR atau pegawai dan sebagainya gitu tuh. Cuman IP itu bisa masuk kemana aja gitu tuh. Berarti lu kalau lulus punya banyak kesempatan lah ya. Banyak pilihan gitu. Betul. Karena menurut kita khususnya dalam politik ya. Politik itu berbicara tentang bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain gitu. Makanya ya kehidupan kita juga sebenarnya berpolitik gitu tuh kan. Hidup adalah politik. Politik tuh identik sama licik gak sih? Soalnya politik yang gue tahu banyaknya licik, Gar. Enggak. Enggak. Sebetulnya kalau misalkan dibilang licik atau apa, terus apa ya? Tergantung sudut pandang kan. Iya. Karena menurut kita ya politik mau bagaimanapun itu untuk berusaha berbicara tentang kepentingan kan, berusaha untuk menjadi mencapai tujuan tertentu gitu tuh. Tujuan sesuatu, entah itu antar kelompok, entah itu kepentingan individu, entah itu untuk masyarakat umum gitu tuh kan. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong licik dan sebagainya, mungkin gitu tuh. Mungkin juga ya, enggak iya. gitu kan. Itu lu masuk FISIP atas dasar keinginan dari awal emang. Maksudnya SMA nih, anak SMA kan punya goal nih. Kadang kita kan sharing sama teman-teman yang lain, lu cita-cita lu apa sih, apa goalnya apa kan gitu. Terus lu udah minat dari awalnya, udah dari dulunya, gue senang deh sama sosialisasi dan tentang politik itu ya. Jadi lu ngambil itu gitu. Dibilang iya, dibilang enggak. Kayak enggaknya kenapa? Enggaknya karena
kita sebenarnya pengen ke sastra ya gitu tuh kan. Oh, lu suka sastra? Suka sastra, alhamdulillah karena sastra tuh menyelamatkan hidup kita, Bro. Dalam konteks? Ibaratnya misalkan dari latar belakang kita yang seperti itu gitu tuh kan. Itu rawan banget dengan kenakalan remaja gitu tuh karena Hmm. apa ya, zaman-zaman pubertas itu kan apa ya, ruang untuk ininya tuh apa sih, kita pengen ngomong apa sih? Nggak tahu. Tentang sastra ya? Ya, Lu- masa-masa pubertas itu haus akan validasi, haus akan ke apa ya, eee, keinginan kuat untuk diakuin atau butuh pengakuan orang-orang lah. Jadi makanya beberapa anak-anak Jadi dengan lu suka remaja sastra, lu bisa kontrol diri lu gitu. Controlling betul, yourself untuk menahan diri, ada batasan tertentu yang lu pikir ini enggak deh gitu. Ini iya deh gitu betul. kan. Sepakat. Oh gitu. Oke. Tapi Berarti ya sendiri suka sastra. hmm? Sastra ya, definisi sastra aja nggak sebegitu paham sih, Gar. Cuma sempet suka nulis tapi tulisannya selalu acak adul dan nggak mau ngelanjutin. Artinya ya nggak sekedar menyukai sewajarnya lah, nggak yang minat gitu loh, Gar. Oke. Oh iya, Kita sebelumnya ngerokok apa, teman-teman Bang? nih, ini nggak apa-apa kok, rokok sans aja. Jadi Tegar ini barista di Kopi Rumah Rengganis yang saat ini kita pakai buat ya podcast, dan saya juga ngucapin terima kasih sebelumnya sama owner Kopi Rumah Rengganis, termasuk Tegar juga selaku head barnya di sini. Jadi dia mengizinkan kita untuk pakai lokasi titik tertentu kayak di sini sekarang. Setupnya makanya agak rubah lah ya. Sekarang banyak buku karena gimana, Gar, Kopi Rengganis tuh karena mayoritas komunitas sastra ya yang nongkrong sini ya. Ya, Ya. ibaratnya ini kita menjadikan ruang sebagai kopi dan buku gitu tuh kan. Mm-mm. Ya kalau misalkan zaman-zaman senja kan emang kopi dan buku itu sangat identik banget lah. Tapi emang jarang sih, Gar, apa namanya, ada coffee shop gitu ya. Ini bisa dibilang coffee shop lah ya. Bisa Coffee shop dibilang yang memfasilitasi gitu buku segini banyak anjir. Karena kalau di total ini ada jutaan, Gar, lebih. lebih banget anjir. Lebih banget. Puluhan juta ya. Ya Apanya puluhan deh? belasan juta total keseluruhan buku. Kalau duitnya iya. Fasilitas. Iya, kalau duitnya kan kalau satu buku aja kan di rate harga dari Gocap kan. Gocap ke atas kan? Tapi kalau misalkan 50 ke atas kan? buku mungkin cuman ratusan deh, belum sampai jutaan, Oh, belum belum nyampe ribuan gitu jutaan. tuh. Jutaan kali, Gar. Lihat aja kitab yang di atas. Mhm. Bukunya Taufik Ismail ada 5. Gue nggak terlalu ngerti sih, guys, tapi Tegar kayaknya lebih paham. Udah baca semua buku yang ada di sini, Gar? Alhamdulillah belum karena banyak ya. Yang diminatin aja kali ya. Ya, Ini mungkin tuh dipinjemin apa enggak sih, Gar? Gimana sih? Kayak koperasi gitu, koperasi buku kan kita bisa pinjem gitu. sebenarnya kalau Perpus, sorry. misalkan untuk dibaca di sini bisa, tapi kalau misalkan Sangat untuk boleh. dibawa pulang, Ada tanda tangan kayak no, serah terima. no. Oh, emang nggak boleh. Karena apa ya? Rawan sih, Kak. Rawan kehilangan ya. Ya, Tanggung jawabnya nggak ada ya. Apalagi kita nggak tahu orang ngopi kan variabel ya. Dari terus juga antah ya berantah. banyak juga kan ibaratnya ada pepatah yang bilang kalau misalkan yang minjemin buku ke orang itu bodoh, Iya, loh baru denger loh, Gar. gara-gara Kenapa? bakal nggak balik lagi Oh gitu. bukunya itu. Jadi Tadi bisa orang dikat kan yang tadi? hah? Tadi bisa dikat Kak? Takut ya. Iya anjing. Kita ngobrol sans aja lah. Kita Aman ngobrol aman sans kok, bisa gitu. dikat itu dikat. Tapi harusnya sih nggak usah ada cut sih. Gue pengennya podcast ini tuh uncut, Gar. Ya terserah sih. Jadi diklarifikasi. Bodoh tuh dalam arti karena kita udah, kalau kita minjemin buku kayak kita minjemin duit gitu, kita udah yakin itu jangan berharap buat kembali gitu kan. Gitu toh. Soalnya ya buku bagi kita, bagi saya pribadi Hmm, khususnya itu sebagai aset ya, aset yang mungkin berharga gitu tuh kan. iya.
Dimana ketika aset lu dipinjemin gitu tuh kan, lu ada kekhawatiran kalau misalkan aset itu bakal hilang. Oke, Contohnya misalkan motor deh gitu tuh. ya Motor kalau misalkan buat beli rokok dan sebagainya mungkin bisa. Tapi kalau misalkan dipakai buat kebutuhannya dia gitu ya, ya sehari-hari terus bahkan nyampe goblok aja gitu ya. di rumah gitu kan, Mm-mm, berbulan-bulan dan sebagainya gitu tuh. mm-mm. Ada kekhawatiran nggak bakal hilang? Iya jelas sih, iya ya paham sih analoginya. Jadi yang Tegar maksud itu ya, Ya, bukan bukan hmm, maksudnya dalam konotasi yang lain. Berarti kuliah sambil kerja, kuliah sambil kerja, capek ya Gar ya? capek iya, ngebatin iya. Tapi nggak apa-apa sih Gar, proses hidup. Ya, ya perjuangan lah ya. Kok ini deep banget ya? Iya, iya ringan sambil aja sama perintangan. Di sini lu bisa tanya gue juga kok, bebas. Berarti ya juga kita kan ya ibaratnya bisa dibilang satu almet lah ya. Oh iya, iya. Iya saya juga lulusan Universitas Muhammadiyah Cirebon, guys. Dan kampusnya ya bagus lah. Insya Allah bagus. Ini nggak gini, semua semua apa namanya fasilitas pendidikan itu bagus. Nggak boleh kita bilang itu jelek. Karena yang jelek itu oknum gitu. Laboratorium Outputnya kan intelektual lah ya. tujuannya karena tujuan pendidikan untuk mendidik mengajar. Jadi orang yang Sepakat. ada di dalam sana harapannya itu orang-orang yang terdidik. Kalau ada orang yang di dalam sana yang seharusnya terdidik tapi malah sebaliknya ya artinya dia secara etika dia tidak bagus atau secara keilmuannya dia tidak benar-benar menuntut ilmu di dalam sana, outputnya ya dia cuma jadi seorang yang kurang terdidik, tapi itu bukan salah dari tempat pendidikannya. Garis bawain sih, karena beberapa ada yang sering ngebandingin antara sekolah atau almet ya, almet ini dengan ini gitu, hebat ini dengan ini hanya karena di rate secara nasional, skala nasional kayak kampus ini paling high. Pada faktanya banyak kok orang yang sekarang dapat beasiswa kuliah di luar negeri, Banyak tapi dari kesempatan almet sebetulnya. yang almet maksudnya dari universitas atau dari sekolah tinggi atau apapun itu dari yang biasa aja yang di desa yang di kabupaten gitu. Setuju nggak Gar? Setuju. Tapi berbicara future gitu tuh kan. Hmm. Eh ada harapan gak sih gitu tuh untuk anak-anak yang mungkin pendidikannya itu di kampus-kampus kecil dan sebagainya itu bisa mampu bersaing dengan di global itu. Ya opportunity kan selalu ada Gar. Cuma gini ya kembali lagi sih ya. Sharing ini sih ya jatuhnya. Apa namanya? Hmm, jalan tiap orang nemuin persimpangan jalan yang berbeda. Kemudian tiap orang akan ngambil jalan yang berbeda sesuai yang dia yakinin gitu. Istilahnya lu bareng sama satu angkatan sama temen lu. Di depan itu ada mungkin 10 atau 20 persimpangan. Ada yang persimpangan pertama dia belok, kemudian ada yang beloknya di persimpangan ketiga, kelima atau seterusnya gitu. Menurut gue jadi akhirnya kan outputnya jalan-jalan yang ditempuhnya jelas beda, terjalnya beda. Mungkin yang pertama yang dilewatin ternyata bukit, lebih effort ketika dia ini perlu hiking dan lain sebagainya kan gitu. Atau ada yang udah dapet, nah gue bisa bilang gini sih, takdirnya dia juga sih. Takdirnya pas dia nempuh jalan, kalau bahasa Cirebon sih dilalanya kali gane ya. Jadi keberuntungan gitu loh, faktor keberuntungan juga karena dia dapat ridho mungkin ya kan, akhirnya dia nempuh jalan yang semulus itu gitu, dia lulus dia langsung misalnya dapat karir yang bagus di suatu tempat gitu, entah jadi apa, terus dia dipercaya, akhirnya dia menunjukkan skillsnya dan dia dapat achievement dari progres kehidupannya dia sendiri. Cuma tiap orang ya pasti nemuin masalahnya akhirnya beda-beda, gak sama sih, entah dia masalah di hal lainnya. Ada orang yang finansialnya dipermudah tapi secara tempuh apa ketika menempuh pendidikan malah ngasal-ngasalan, bener nggak? Banyak kali ya, karena waktu gue Ya, kuliah juga gitu sih, gue nganggapnya ada teman-teman yang secara
finansial sama orang tua di full lah kasarnya. Lu buat duit jajan banyak, kuliah nggak pernah punya tunggakan, tinggal kuliah doang, tapi kuliahnya di parkiran. Tapi ternyata ini kan gini, Apa? ada beberapa orang yang apa ya, kuliah itu dibayarin, tapi dia pengen sambil kerja gitu tuh. Nah, menurut pandangan gimana? Maksudnya kuliahnya udah difasilitasin nih, dipenuhin, tapi Iya. dia masih eh, punya keinginan untuk tetap kerja, tetap menghasilkan, dan dia tetap pengen bayar sendiri kan gitu kan? Iya. Sementara dia nggak tahu gitu tuh kan, belum tahu seribet apa sih nanti gitu tuh kan. Hmm. Jatuhnya ada yang terbengkalai kuliahnya, bahkan sampai drop out gitu tuh gara-gara dia udah kasihkan kerja dan sebagainya gitu tuh. Dulu pernah orang tua gue tuh bilang gini, Gar, istilahnya, kalau lu udah lagi sekolah, fokus aja sama sekolah lu, nggak usah Tuh mikirin guys, lain-lain. dengerin guys. Katanya sih gitu. Kenapa? Karena kalau lu udah kenal duit, lu bakalan lebih suka sama duit, gitu ya contohnya. Nih, di Cirebon tuh ada suatu daerah penghasil, ya bukan penghasil ya, dia pengumpul terbesar kali ya, rongsok. Nah, di sana mayoritas penduduknya itu ya jadi ya beraktivitas di dalam pengolahan barang bekas yang itu masih punya nilai komersil gitu loh, Gar. Nah, teman gue salah satunya ada yang karena dia privilege-nya anaknya bos lah, seorang pengepul besar. Akhirnya ya mau nggak mau karena keseharian orang tuanya seperti itu dia ngikutin dong. Akhirnya ngerti dong. Setelah ngerti dia minat pas SMP itu dikala teman-temannya itu ya sekolah cuma yang ngikutin kegiatan sekolah, dia lebih banyak ngikutin kegiatan kehidupan keluarganya di rumahnya dan dia dibayar atas kerjanya. Akhirnya dia mengenal uang dan dia tertarik, kok duitnya gede gitu, apalagi dia bukan selaku ini buruh ya, tapi dia selaku bos lah, pengolah lah, pengelolanya. Jadi dia udah tahu marginnya, naik turunnya, akhirnya belajar bisnis jatuhnya. Dan dia nggak lebih milih ngelanjutin itu dan ninggalin sekolahnya karena mungkin emang ada benernya, kalau sekolah ya fokus aja di sekolahnya, tapi menurut saya kalau kuliah itu beda, Gar. Makanya disebutnya kan perguruan tinggi, bukan lagi sekolah menengah, Ya, karena tahapannya sudah beda. Emang mayoritas mayoritas ya, gue bisa sebut mayoritas sih, soalnya eh, 4 dari 10 lah, 4 dari 10 itu di dalam lingkungan kampus kayaknya punya kerjaan deh, bener nggak? Atau nggak kerja minimal bisnis atau usaha dalam skala kecil yang intinya itu menghasilkan sesuatu lah, gitu sih. Tapi bagus kok, Gar, buat kemandirian, kan jadi pribadi yang mandiri karena mengenal dunia di luar dunia pendidikan itu ya itu real life-nya, realitanya. Justru lingkungan pendidikan itu hanya mencakup pembangunan karakter. Tidak ya, sesungguhnya kita diperkenalkan pada dunia nyatanya. Output setelah dunia perkuliahan atau dunia pendidikan itu justru di real life itu bisa dibilang 180 derajat, mengenal lingkungan yang baru dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga ilmu-ilmu di kampus yang nggak bisa kita realisasiin, atau banyak juga yang jurusannya apa tapi kerjanya di bidang apa juga. Nggak jadi faktor sih, ya itu yang gue sebut, kembali lagi sama qadarullah, jalan yang dia tempuh tiap orang beda-beda, sama kayak bebannya, gitu sih. Tapi sejauh ini keren kok, Gar, orang yang bisa kerja sambil kuliah kayak lu gitu. keren ya. Ya apresiasi karena effortnya lebih. Bener nggak yang lu rasain? Lah sekarang lu semester akhir, tapi tetap bekerja di sini ya selaku barista, tetap. Artinya lu harus bisa manage waktu, ya kan? Salah Dan satunya, itu emang benar-benar gila sih. ya kan? Manage energi dan lain sebagainya kan. Waktu, pikiran, tenaga,
Semua semuanya kan. udah itu. Ya iya, karena nggak gampang. Kalau sastra sukanya di bidang apanya, Gar? Sastra kan kalau setahu gue ya secara umum itu sastra pembagiannya ada banyak ya. Ada di apa, di novel, di puisi, di dan lain sebagainya kan. Yang lu tahu deh, bagiannya sastra secara umum apa aja emang? Gue nya nggak tahu nih ceritanya nih. Kalau Sastra misalkan tuh, bagian itu apa ya? Kesannya tuh kayak seakan-akan memberikan ruang tuh. oh terus jadi apa yang lebih tepatnya? Lebih ke apa ya? Genre sih menurut Genre kita ya. oke, subnya lah. Lu tertarik ke hal apa gitu tuh kan? Mm-mm. Misalkan puisi kah, esai, atau novel, atau cerpen gitu tuh kan. Dan I think aku sih dari apa ya? 2019 kemarin gitu tuh. Iya. Ya mungkin aku juga masih banyak belajar lah mengenai sastra kan. Ah, 2019 kemarin tuh aku tertarik ke dunia cerpen gitu tuh. Jadi kayak misalkan kita membicarakan sastra, sebetulnya kita membicarakan fenomena hari ini gitu tuh. Jadi kalau misalkan buku-buku teori itu mempertajam pikiran, sastra itu kan melenturkan gitu tuh. Karena ketika lu membaca sastra gitu tuh kan, lu sama halnya masuk ke dunia itu, dunia eh, penulis, mm. yang dimana lu menemukan banyak fenomena yang terjadi di lingkungan sosial gitu tuh. Dan itu kekuatan sastra itu ya apa ya? Saat kamu membacanya, maka kau merasakannya gitu. Wih. Tapi emang seperti itu faktanya, Bro. Iya, 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 iya. Berarti menjiwai lah ya Makanya kan orang itu Indonesia. terjawab kenapa kita lagi cepat ngambil sastra gitu tuh kan. Mm. Karena ketika kita baca sastra, ya kita tahu gitu mana baik dan buruk karena di beberapa ya, di semua sastra atau mungkin di hal-hal tertentu gitu tuh. Moralitas itu sangat melekat gitu tuh. Tapi nyaman di dunia perpolitikan dengan hobi lu yang gue bisa bilang berbanding terbalik lah ya sama prodi yang lu ambil. Lu aktif nggak sih di kampus kan? Aktif. Di organisasi aktif. Tahun kemarin kita tuh masuk PEM Univ gitu tuh kan. BEM itu apa? Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, Ah, ya. cuman ya kenapa kita alasan ngambil Sebagai apa anggota? wakil kementerian berarti. Hmm, Cuma kenapa kita ngambil politik itu cuman satu sih, karena kita butuh pisau analisis gitu tuh. Jadi ketika kita membicarakan sastra atau kita menulis apa sastra gitu tuh, kita nggak hanya membicarakan tentang personal gitu tuh kan, tapi kita juga membicarakan apa yang terjadi hari ini pada negara khususnya gitu tuh kan. Jadi kita bisa memakai pisau analisis itu gitu tuh. terus kalau lu analogi ini Gar, negara kita tuh dalam kondisi apa sekarang Gar? Pendapat lu pribadi lah. Gelap banget itu, gelap banget. Oh gelap ya. Gelap banget, gelap banget. Takut lu. Takut aja. Enggak apa-apa kok. Negara kita kan punya undang-undang kebebasan berpendapat, Gar. Jadi Mm-mm. pendapat lu nggak inilah pendapat pribadi itu sih nggak apa-apa. Kayaknya kita harus skip pertanyaan itu. Dia nggak mau jawab guys. Aduh, negaraku ibarat orang sakit nih. Sakitnya apa ya? Sakit demam, sakit batuk, sakit tipes atau yang lebih dari itu. Kanker, tumor, stadium 1, stadium 4. Ini pertanyaan yang ngejebak sih, cuma kita nggak mau jawab. Aduh. Seru lah, tapi seru kan kuliah? Serunya ya itulah ibaratnya apa ya, kita menemukan banyak hal baru gitu tuh kan. Di dalam perkuliahan, lingkungan baru. Tapi betah nggak di Cirebon, Gar? Betah nggak betah sih ya, karena kita juga Lahir lahir di dan sini. besar di sini Lu gitu punya tuh. nggak sih kayak cita-cita pengen ngerantau gitu ke luar?
Cirebon, atau lu punya profesi yang di luar dari kota lu, pengen pengen tahu gimana sih rasanya tinggal di kota. Lu pernah belum sebelumnya, lu pernah ngerantau belum? Belum. Belum pernah kan? Kalau ngerantau belum, cuman kayak pengen ngejelajahin Indonesia pengen gitu Kalau tuh. visit pernah, kalau pengen, oh lu pengennya traveling ya, traveling gitu. Lu kerja di ini Gar, di politik bisa loh sebenarnya. Bisa, sangat bisa gitu tuh kan. Iya. Gue lagi agak batuk. Tapi ini kopinya enak Gar. Ini namanya apa Gar? Kopi teman baca, itu kopi gula aren bro. Kopi sebelah aren. Namanya menunya kopi teman baca. Udah lama Gar jadi barista. Dari tahun 2019 berarti kan. 2019 itu udah jadi profesional berarti. Dibilang profesional juga belum sampai saat ini Oh, cok. ngerendah, ngerendah. Ngerendah ya. Cuman emang ya tertarik aja gitu di dunia kopi kan. Apa yang bikin tertariknya Gar? Karena apa ya, sama sama halnya ya kayak kita mempelajari sastra kalau kita mah. Menjiwai Bukan menjiwai. hidup di dunia itu. Hidup juga iya, masalah yang poin yang paling penting itu apa ya, kita terus ngulik loh, maksudnya harus terus belajar mengenai hal itu gitu tuh. Pertama di kopi juga selalu apa ya, terus bakal ada pengembangan dan sebagainya gitu tuh. Jadi ya entah itu apa yang kita pelajarin hari ini juga nggak sama dengan hari ya sama besok gitu tuh kan. Sama halnya dengan di sastra juga. Di Hmm. sastra ya seperti itu gitu tuh kan. Kayak misalkan kerja-kerja penulis itu kerja-kerja seumur hidup bro. Maksudnya? Ketika ya bicarakan proses kreatif ya, kalau misalkan proses kreatif gitu tuh, Hmm. itu sampai tua bahkan sampai lu meninggal pun ya masih terus nulis gitu tuh, sampai lu meninggal gitu tuh. Nggak bakal terus berhenti walaupun lu profesi lain dan sebagainya juga, ya lu harus tetap nulis gitu tuh. Berarti lu juga nulis Gar ya? Karena lu mencintai di dunia percerpenan itu. Punya karya Nulis, mungkin lah ya. ya ada beberapa sih yang pernah terbit juga gitu tuh kan. Terbit di publisher. Ya paling baru di media online sih. Oh, media online pernah terbit. Bagus lah, diapresiasi. Keren, susah nggak Gar? Basicnya apa sih kalau nulis cerpen tuh, kayak basic true story kah, atau storynya dari story sendiri, atau dari orang lain inspirasinya tuh? Nggak juga sih, ya, itu berasal dari keresahan sebetulnya. Keresahannya keresahan sendiri berarti. Ya bisa keresahan personal, bisa keresahan publik gitu kan. Maksudnya kayak misalkan kita bicarakan fenomena yang di sosial gitu tuh Hmm. kan. Kayak waktu pas beberapa bulan yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu itu kan apa ya? Sangat ramai tentang isu-isu ini ya, pelecehan seksual gitu tuh. Iya. Dan itu kan menjadi keresahan, mungkin keresahan masyarakat atau keresahan publik lah. Dan itu kita bisa membahas hal itu gitu tuh dan mungkin kita juga pernah nulis juga itu tentang hal Lo, itu. oh berarti ketika lu ngadepin suatu keresahan, lu ngungkapin di situ ya. Lu dibikin suatu cerita pendek itu ya, yang lu rangkum sedemikian Betul. rupa kan ya. Tapi kalau Pakai misalkan narasi, tapi fiktif kan, tapi jatuhnya fiktif, fiktif. tentu kan Cuma kita juga poinnya aja yang lu ambil itu sebagai keresahannya gitu kan ya. ya dan kalau misalkan apa ya? Tadi apa? Kemampuan apa? Bukan kemampuan ding. Kayak misalkan apa sih yang mendasari cerpen gitu kan? Awal Iya, awal cerpen apa bukan awal cerpen. Kayak misalkan basicnya. ah menurut kita itu dari bahan bacaan juga sih. Jadi bukan hanya soal basic kayak lu pandai true story gitu tuh kan. Lu atau apa, tapi ketika lu nggak baca atau apa gitu tuh, lu bakal ngerasa keterbatasan bahasa gitu tuh. Hmm, hmm, hmm. Ide-ide lu juga ide-ide yang mungkin lu bisa nulis gitu kan. Semua orang bisa nulis menurut kita.
Tapi kan karya yang sastra baik juga karya yang membekas di kepala orang gitu kan. Wih, karya yang apa? Karya sastra yang baik itu karya yang melekat di kepala orang gitu ya. Ya I see, I misalkan see. pernah Deep sih, nggak Kak. baca buku yang ini apa namanya? Yang masih nempel gitu di kepala. Ya, Banyak. Ada, gue suka karya-karyanya Andrea Hirata. Dari ceritanya Laskar Pelangi, Sang Pemimpi sampai Densor. Gue ngikutin. dan itu kan apa ya? Ketika habis baca itu kan ada renungan yang panjang gitu kan. Ngerenung gimana ya? Kayak misalkan Nah, gampangnya sih kalau misalkan kita nemu-nemu kayak misalkan kalimat motivasi atau apa gitu atau mungkin sesuatu fenomena yang deep banget atau yang bikin kita nangis di situ gitu tuh dan itu kan selalu terbayang-bayang gitu tuh dan itu kan benar. kita merenungi hal Iya itu benar. gitu tuh. Kalau waktu gue, sepengalaman gue ya Gar, waktu baca karyanya Andrea Hirata yang dari seri Laskar Pelangi sampai kayak Densor itu bukan, malah dapetnya motivasinya sih Gar. Motivasinya gue dapet sampai kepikir, wah, gue harus nempuh nih jalan pendidikan yang kayak gini gitu sampai ke luar negeri. Bahkan gue juga sempet pernah pengen berusaha cari beasiswa luar negeri yang kayak apa, jalurnya kayak apa, sampai ngikutin lah gitu. Ya iya sih, bagus perjuangannya gitu. Jadi iya, pikir. Tapi Bener itu kan sih. menggerakkan hati, Hmm. maksudnya menggerakkan hati Asarif juga kan Hmm. ketika setelah membaca itu gitu tuh sama halnya ketika kita apa ya membaca tulisan-tulisan bagus tuh tulisan-tulisan bagus kayak misalkan ya banyak sih kayak George Orwell terus kalau misalkan di Indonesia ada Pram ada Budi Dharma dan yang lain gitu kan di situ kan kita juga ngerasa kok bisa ya gitu tuh orang itu nulis hal ini dan membuat perenungan yang panjang gitu tuh. Contoh gampangnya kayak misalkan eh, yang masih dalam pertanyaan gitu atau mungkin yang selalu kita pertanyaan gitu ketika membaca sastra. Kenapa apa tulisan Romeo and Juliet itu masih dibaca sama orang-orang sekarang? Iya, padahal itu terbit dari sekian tahun yang lalu ya. Padahal itu terbit di tahun 1800-an gitu tuh. Udah 1 abad ya Gar ya. Udah 1 abad lebih. Karena mereka apa di kisah Romeo and Juliet kan menerbitkan ironi juga gitu tuh. Itu karena relate berarti. Relate dong. Kenapa Relate pada zaman itu gitu tuh. sampai sekarang nggak? Sekarang sih ya nggak tahu juga kan karena konteks sosial kan selalu Iya, berubah iya. gitu tuh. Oke. Mungkin pada di zaman-zaman kerajaan kayak gitu kan. Apa namanya? Cinta yang apa pengorbanan cinta itu sangat besar gitu tuh. Ngomong-ngomong pengorbanan cinta nih Gar. Istilahnya, Kayaknya kita mending bikin podcast 5 menit kita bahas soal cinta. oh gitu. Ya nggak sih? Nggak apa-apa. Kita kita apa namanya, random aja. Tak. Aduh, duh, berisik. Kisah asmara gimana Gar? Alhamdulillah sampai hari ini berantakan kok. Berantakan tuh gimana maksudnya? Mungkin ini ya, belum ada yang mau aja sih. Oh, pernah saya pacaran. Belum. Serius? Dari lu lahir? Ya, Ih, mungkin. harusnya keren sih, Gar. Nggak apa-apa, bagus lah. Apa niatnya emang taruh apa gimana? Bukan ta'aruf sih. Emang belum dapat aja. Soalnya karena apa ya? Mungkin kita menyukai kebebasan gitu tuh kan. Ketika kita menyukai kebebasan kan kita harus berusaha apa ya? Memberikan pasangan kita atau mungkin orang yang kita sukain itu juga apa namanya? Merasakan kebebasan itu juga gitu tuh. Tapi kan rata-rata orang yang diberikan kebebasan itu kan Karep dewek. bukan sekarapnya dewek. Jadi kayak misalkan kita nih suka nih sama orang itu gitu tuh kan. Hmm. Tapi orang lain juga berhak untuk suka orang itu gitu tuh. Oh iya, benar. Gue suka itu. Ya nggak sih? Iya, benar.
Jadi kita tuh nggak punya hak untuk membatasi orang menyukai kita atau orang ngebenci kita gitu ya. Iya, dan Jadi, ketika orang itu lebih tertarik sama orang yang lain, ya udah gitu tuh kan. hmm, tapi kan biasanya kalau di dalam hubungan kan batasan itu tuh kita nggak punya hak, tapi kita bisa ngebatasin diri nggak sih buat Tentu. artinya kalau dua orang yang berkomitmen berhubungan, maka keduanya sudah menyiapkan diri untuk sama-sama saling menyukai satu sama lain tanpa menyukai orang orang lain gitu. Betul. Ya nggak sih? Tapi kan gini, pada dasarnya ya, itu kan cinta yang dewasa ya. Hmm, Itu juga sempat dibahas habis tuh sama Eric Fromm kan. Judul bukunya itu Seni Mencintai lah. Ntar kita nyelip dulu ya. so Aduh. dikorek ya. Mana? Jadi kayak misalkan tentang cinta ya, urusan cinta segala macam. Cinta itu kan hakikatnya kan memberi ya. Dan hakikatnya memberi itu menerima gitu kan. Jadi ketika lu suka sama orang dan orang itu nggak suka, ya lu beri cinta lu aja setulus hati gitu tuh. Dan terlepas dari dia nolak atau apa, ya lu harus terima resiko itu gitu. Jatuhnya berkorban kan kalau gitu. Enggak Kalau orang juga. berkorban kan kita memberi tanpa mengharapkan menerima. Tapi kan kita selalu aneh ya, selalu mungkin ada pertanyaan ke beberapa orang atau Iya, mungkin so. ke semua lah gitu tuh, Hmm, mengenai pacaran zaman sekarang tuh ya rata-rata ini ya, apa gimana? namanya? Eh ketika lu suka sama apa misalkan kita nih udah pasangan gitu, Hmm, pacaran dan sebagainya. Tapi kayak nge-follow IG, kayak misalkan orang lain. nge-DM orang lain cowok itu tuh nggak boleh gitu. Bahkan nge-like satu postingan aja tuh nggak boleh gitu tuh. Cowok dan sebagainya itu kenapa gitu tuh. Sama siapanya nih? Sama salah satu pasangannya. Iya. Larang gitu. Berarti ngebatasin ya? Ya berarti nggak dewasa nggak sih? Nah, itu yang maksudnya yang banyak kita temuin ya gitu tuh Heeh. kan. Mungkin kita juga masih belum banyak main terlalu jauh atau apalah gitu dengan bahasanya. Posisinya kita ngeliat kayak ibaratnya orang-orang seperti itu kenapa sih gitu tuh kan. Mm-mm. Padahal yang kita lihat eh cewek lu bukan barang anjing gitu tuh. Iya. Dia apa ya? Dia itu manusia yang punya pikiran, yang punya perasaan, yang bisa menentukan pilihan gitu tuh kan. Yang dimana apa ya? Kenapa lo harus khawatirin sesuatu yang nggak perlu gitu dan itu bahkan bahkan merusak hubungan orang-orang itu gitu tuh. Ya setuju sih Gar. Sebenarnya emang salah kalau sampai ngebatasinnya ranah itu ya. Karena ya dia juga punya hak buat bersosialisasi sama orang lain ya. Kalau sampai nge-lag aja dilarang ya itu orang kita kita sering nyebutnya gini overprotective kayak gitulah. Mm-mm. Jadi batasannya kan lebih ke apa? Kalau sampai dia nih dalam konteks chat aja lah ya, konteks chat. Kalau konteks chat sama seorang temen, sama orang yang disukain itu beda dong. Ya nggak? Nah, kita sebagai pasangannya dia, kalau kita ngelihat dia chatnya atau komunikasinya itu yang nggak intens, tapi sewajarnya lah, sesuai kebutuhannya, ya harusnya nggak usah ngelarang. Berarti ya tipikal orang yang ngebebasin atau gimana? Ya, ya kalau dalam hal konteks berhubungan harusnya ngebebasin kan, bukan untuk mengekang. Nah, adapun yang diberi kebebasannya itu punya batasannya, itu atas komitmennya dirinya sendiri. Kayak ya gue nggak mungkin lah gitu loh. Ada cowok nih kan namanya orang ya itu yang pertama kembali yang pertama kita nggak punya hak buat melarang orang suka kan sama pasangan kita kan. Orang mungkin suka. Terus mungkin ada effort lah zaman sekarang kan eh, kadang dia udah punya pacar tahu wah gue nggak peduli kan gue nggak suka sama pacar kan gitu kan istilahnya jadi ya udah effort aja gitu siapa tahu bisa belok bisa gue dapetin kan gitu Mhm. nah dari situ kan yang punya harusnya yang punya batasannya itu ya pasangan kitanya karena apa karena
si pasangan kita dengan menghargai perasaannya kita itu, maka dia ngeminimalisir hal-hal yang kayak gitu. Iya, Biar nggak selingkuh lah kita nyebutnya. Ya nggak sih? kita juga ngerasa hubungan dewasa itu ketika orang yang apa ya, pasti memiliki batasan sendiri gitu kan Iya, dalam pribadinya gitu tuh kan. iya, Jadi kita kayak kayak misalkan ngebebasin orang itu ya sok lu mau main atau apa terserah dan sebagainya kan. Tapi orang itu bakal selalu memiliki batasan itu sendiri gitu kan. Bahwa misalkan saya punya punya pasangan yang harus dijaga gitu kan, yang perasaannya itu nggak bisa kita semana-mana itu gampang dilukain. iya. Ya semua di dalam hubungan sih karena maknanya sayang kan luas ya Gar ya. Di dalam kata sayang itu kata umum yang punya makna kita boleh ngartiin bebas dong ya kan. Salah satunya kalau kita udah sayang sama orang ya kita ngargain perasaannya, kita melindungi, kita menjaga dan lain sebagainya. Itu sih yang hubungan yang jatuhnya sejauh ini yang gue tahu di lingkungan gue ya ya langgeng sampai ke goal yang mereka harapkan, pelaminan lah atau lain sebagainya. Dan itu yang kita belum nemuin. Ya tapi yakinlah nanti juga ketemu lah ya Gar ya. Ya Emang lu punya semoga. kriteria ta? Nggak ada Kayak sih, yang penting nyaman. oh oke simple lah Jadi ya. kayak misalkan komunikasi itu lancar, Lancar. terus Nggak harus eh cantik ya. nggak harus cantik gitu. Cantik relatif. Ya, Iya. Karena yang kata kita cantik belum tentu kata orang juga cantik kan. Berarti sekarang udah lagi skripsi, skripsi. terus bentar lagi nyusun skripsi, sidang dan kuliah selesai ya Gar ya. Ya semoga tahun ini cepat lulus lah. Amin. Semoga diperlancar Gar. Amin 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 amin. Oke, mungkin itu aja yang kita sharingin ya Gara. Thank you loh Thank you udah juga udah diundang ke podcastnya gitu tuh. sama-sama. Gue juga terima kasih lagi nih sama Rumah Rangganis nih yang udah ngizinin nih, sama Tegar juga. Jadi dia selaku apa istilahnya barista yang dipercaya di sini lah ya, ngizinin kita dan ngasih kita tempat. Ada kesan pesan gak Gar buat generasi angkatan lu nih yang ngejalanin hidup, maksudnya ngejalanin menempuh pendidikan yang mungkin sama kayak lu kan punya, lu pasti punya keresahan dong atas perjalanan kehidupan lu yang dari mulai lu sekolah sambil kerja itu kan, ya itu yang gue sebut nggak gampang sih. Kira-kira ada nggak pesan-pesan apa gitu? Mungkin prinsip aja kali ya. Prinsip boleh. Prinsip kita ya. Apa prinsip? Memaafkan masa lalu, memanfaatkan masa kini, dan memantapkan masa depan. Oke, asik. Berarti lu orang yang bisa ini ya, bisa menghapuskan hal yang pahit di masa lalu. Gak bisa juga. Hah? Gak bisa Katanya lu Zal. mau memaafkan atas masa lalu. Ya memaafkan kan itu merelakan gitu tuh. Oh, Jadi bukan menghapuskan. oh iya. Sekali lagi thank you ya Gar ya. Thank Semoga you, lancar thank you kuliahnya dan juga. dipermudah skripsinya.